Bapak Ibu Saudara, kisah Musa dan ke-12 pengintai di Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sekembalinya ke-12 pengintai, bahkan mereka sudah mengambil beberapa hasil bumi dari tanah Kanaan, mereka melaporkan apa yang mereka lihat kepada Musa dan Harun. Hanya bedanya, ke-12 pengintai ini terbagi menjadi 10 dan 2 orang. 10 orang berkata, mereka itu raksasa, kita itu seperti belalang, mereka itu lebih kuat dari kita. Mereka adalah negeri yang memakan penduduknya. Wow, betapa mereka membesarkan tantangan yang ada di hadapan mereka. Betapa mereka hanya fokus kepada besarnya masalah yang mereka hadapi. Padahal mereka lupa Allah telah menuntun mereka mulai dari keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang luar biasa hebatnya. Mulai dari membelah Laut Merah, kemudian mengubahkan air yang pahit menjadi bisa diminum, mensuplai mana setiap hari. Mereka lupa, tapi bedanya ada 2 orang yang tetap dan selalu fokus kepada janji Tuhan, yang hanya mengingat kepada kehebatan dan kasih Allah yang menuntun dan menyertai mereka dan membuat mereka berhasil. Alhasil, dari 2 juta bangsa Israel, hanya 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, yang masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu itu Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan tepat seperti yang Kaleb katakan, Kaleb dan Yosua masuk menduduki negeri itu. Dan di saat kedua juta bangsa Israel tidak masuk, hanya merekalah yang mengecap dan melihat janji Tuhan di dalam kehidupan mereka digenapi. Dan Yosua ketika dia menggantikan Musa, Yosua juga mengirim kedua pengintai, hanya 2 pengintai. Bedanya, kedua pengintai ini difokuskan oleh Yosua mengingat janji Tuhan. Sehingga sekembalinya kedua pengintai ini dari bertugas, mereka melaporkan, kata mereka kepada Yosua, dari Yosua 2 ayat 24, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar terhadap kita. Wow. Mereka mengucapkannya jauh sebelum tembok Yeriko runtuh. Mereka mengucapkan jauh sebelum ada tanda-tanda kemenangan. Wow, luar biasa. Sebagai orang yang berjalan di dalam iman, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menunggu bukti. Kita tidak perlu menunggu ada tanda-tanda baru kita percaya. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat Yosua di akhir pelayanannya, dia menggenapi apa yang kedua pengintai ini laporkan. Karena kedua pengintai tadi melaporkan Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini. Di Yosua 21 ayat 43 dan 44, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dari segala penjuru. Bahkan ayat 45 ini ayat yang luar biasa yang kita bisa pegang dan renungkan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, kejadian gak apa yang dilaporkan oleh kedua pengintai? Kejadian. Itu artinya ketika kita fokus sama janji Tuhan, kita tahu betul rancangan dan skenario Tuhan hanya rancangan kemenangan, hanya rancangan damai sejahtera, seperti yang Bapak Ibu dan saya harapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berpusat pada janji Tuhan, maka kita tahu betul endingnya adalah expected end. Akhirnya adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya adalah kemenangan. Akhirnya adalah kesembuhan. Akhirnya adalah pemulihan, berkat bagi bisnis, bagi keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhenti
memberikan laporan yang salah, berhenti mengucapkan yang buruk seperti 10 pengintai Musa, dan hanya fokus kepada janji Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, dan seperti kedua pengintai yang melaporkan kepada Musa. Kita akan melihat bahwa tembok Yeriko rubuh di hadapan kita. Kita akan melihat tembok kemiskinan, kita akan melihat tembok sakit penyakit itu rubuh di hadapan kita, sebab kita telah mengalahkannya di dalam Kristus. Tuhan telah menang, memberikan tanah Kanaan, tanah janji bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.